melanjutkan petualangan saya di Yogyakarta. Tepat di hari ketiga atau hari terakhir ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi Candi Prambanan dan juga Candi Ratu Boko di Sleman. Selain itu, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berwisata kuliner, yaitu dengan menyantap hidangan laut khas dari NTT, di mana letak rumah makan ini berdekatan dengan vokalis band papan atas Indonesia, yaitu Duta Sila on Seven. Dan perjalanan saya ini akan diakhiri dengan membeli beberapa buah tangan khas Yogyakarta. Hari ketiga, kita kembali naik Trans Jogja Istimewa. Sekarang kita mau ke Prambanan. Males bawa mobil, kalau di kota tuh enak naik Trans Jogja. Tinggal duduk, kalau macet nggak capek. Sekarang kita mau ke Candi Prambanan. Udah beberapa kali ke sana tapi pengen lagi nyobain lagi ke sana. Ke sini sekarang kan haltenya kayak di sini. Ini jalan Jogja Solo. Kepadatannya udah mulai berkurang. Nggak kayak kemarin. Mungkin sebagian pemudik atau yang liburan udah pada pulang ke daerahnya masing-masing. Nah itu, kita lagi nunggu di halte KR. Lumayan lama ini headway-nya, tadi pas kita nyebrang sih udah ada yang melintas koridor 1A nya. Cuman ini udah sekitar 5 menitan lah lebih, belum juga datang. Headway-nya cukup jauh ya. Sayang kalau kayak gini kan jadi lama nunggunya. Padahal dibanding Trans Jogja yang dulu tahun 2013 saya nyobain itu lebih enak sistemnya. Udah kayak Trans Jakarta, bayarnya itu tap kartu di halte, jadi nggak bayar di atas bis kayak sekarang. Kalau sekarang sistemnya pakai kondektur. Kondekturnya bawa alat. Nanti kita bisa bayar pakai cash, pakai non cash juga bisa. Nanti dapat bukti pembayaran berupa kertas. Oke, itu gimana? Jarak Candi Prambanan dari penginapan saya di Sentong itu hanya sekitar 6 km dan berada di ruas jalan Jogja Solo. Itu kenapa pada akhirnya saya memilih naik Trans Jogja, karena jaraknya dekat dan kebetulan ada koridor 1A yang mengarah ke Terminal Prambanan. Komplek Candi Prambanan. Nggak nyampe 15 menit akhirnya saya tiba di Terminal Prambanan. Nah, dari Terminal Prambanan ini jaraknya masih sekitar 600 meter lagi ke Komplek Candi Prambanan. Dan setelah saya keluar dari bus, banyak sekali tukang becak yang menawarkan jasanya untuk mengantarkan kita ke Komplek Candi Prambanan. Tapi saya sendiri memilih untuk jalan kaki aja. Nah, ini masih di Jalan Raya Jogja Solo. Kita jalan kaki aja ke candi. Kalau lihat situasi lalu lintasnya,
vibes lebarannya kayak udah habis ya, walau masih banyak plat luar kota, tapi udah nggak kerasa, macetnya udah sedikit hilang. Nah ini komplek Candi Prambanannya. Kalau dari jalan nggak akan kelihatan si candinya karena tertutup oleh pohon. Oh itu ada tuh, kelihatan tuh candinya tuh. Biasanya ditanemin bambu buat ngehalangin. Ternyata masih banyak juga pengunjungnya di tanggal 25 Maret ini. Masih banyak yang liburan. Ke parkiran mobil juga penuh. Untuk tiket sendiri di Prambanan ada beberapa jenis ya. Yang paling umum itu tiket reguler yang harganya kisaran 50 ribuan, dan tiket terusan ke Keraton Ratu Boko yang harganya sekitar 80 ribuan. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di gambar ini jenis-jenis tiketnya. Untuk turis asing juga harganya berbeda dan cukup jomplang perbedaannya. Tinggal sekian masuk satu-satu. 85. Tapi harus ke Ratu Boko dulu. Gak bisa ke Prambanan dulu. Tapi capek nanti. Nanti aku ngomong gitu. Prambanan dulu boleh nggak? Soalnya Ratu Bokonya kalau pakai shuttle sini waktunya terbatas ya Kak. Terakhir jam 1. Jam 1. Oh jadi diusahakan Ratu Boko dulu. Hah? Sebenarnya lebih enak ke Ratu Boko dulu biar nggak terlalu panas. Nggak salah kan nanti mau ke terminal langsung minta Jadi turun di jalan di terminal. biar nggak kestil. Di jalan. Iya. Coba nanti kakaknya ke shuttle-nya dulu bilang bisa nggak gitu. Oh oke. Ya. Makasih. Soalnya setahu saya ke Ratu Boko dulu. Oh, Ini nanti jangan dimakan di dalam ya. oh iya. Terima kasih. Iya. Nanti konfirmasi aja ya Oh, iya, iya. sama pihak yang sana ya. Iya. Tiketnya nggak boleh hilang, di sana dipakai lagi ya. Jadi kan Bapak setelah itu ya, Iya. Dan akhirnya kita mengikuti arahan petugas yang menyarankan kita untuk ke Ratu Boko terlebih dahulu. Tadinya tuh kita pengen ke Prambanan dulu baru ke Ratu Boko. Kenapa? Karena nantinya kan kita naik shuttle. Nah itu jadi nanti bisa turun di terminal Prambanan. Tapi ya udahlah, daripada nantinya repot pas pulang dari Ratu Boko udah nggak ada shuttle, jadi kita mending ke Ratu Boko dulu aja. Dari komplek Candi Prambanan menuju ke Keraton Ratu Boko sendiri itu jarak tempuhnya adalah sekitar 6 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit jika jalanan lancar. Terkadang ada sendatan di perlintasan kereta api yang berada di Jalan Prambanan Piungan. Dan kondisi jalanan menjelang masuk komplek Keraton Ratu Boko ini akan menanjak cukup tajam. Jadi pastikan kendaraan teman-teman semua dalam kondisi fit dan supir pun harus tetap fokus.
ini nih kisah sekilas tentang situs Ratu Boko. Jadi letaknya itu ada di Kabupaten Sleman, tepatnya di Dusun Dawung, Kelurahan Bokoharjo, dan Dusun Sumberwatu, Kelurahan Sambirejo, Kapanewon, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini ditemukannya tuh tahun 1790. Kemudian pada tahun 1915 FDK Bosch melakukan observasi dan menyimpulkan bahwa situs Ratu Boko merupakan sebuah keraton. Dan ini adalah proses pemugarannya, dilakukan pada zaman penjajahan tahun 1938, yang pertama kali dilakukan oleh PR Van Romon menggunakan kerangka beton, bertulang, dan perekat semen. Keraton Ratu Boko ini sendiri terletak di sebuah bukit dengan ketinggian 196 meter dari permukaan laut. Luas keseluruhan kompleks keraton ini adalah sekitar 25 hektar. Dan bagi teman-teman yang akan mengunjungi Keraton Ratu Boko ini sendiri, saya sarankan membawa minum yang cukup dan juga membawa topi ataupun payung, karena cuaca di sini itu sangat panas sekali kalau siang hari. Dan menurut pandangan saya, komplek Ratu Boko ini kurang cocok untuk lansia dikarenakan konturnya yang menanjak dan menurun, dan juga di beberapa titik kita harus menaiki anak tangga. Kita lihat toiletnya. Rempeyek, enak, kacangnya kegaring, renyah. Di sini ternyata tuh di dalam area Ratu Boko. Cuma sampai jam 1. Sampai Jam 2. oh, jam 2. Tapi ininya tetap buka sampai sore. Iya, sampai sekarang. Nah, kalau misalnya ini turunnya gimana kalau udah nggak ada satu? Ya biasanya. Ini jalan baru Iya, jalan baru. ke Nanti rencana tembus Wonosari. oh, belum jadi. Belum jadi. Kayak yang di Parangtritis. Sampai ke JLS itu kan. Makin enak. Iya. Komplek Candi Prambanan ini sendiri terletak di 2 kabupaten dan 2 provinsi yang berbeda.
Komplek Percanian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, dan di Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Prambanan merupakan bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Selain Candi Prambanan, lembah dan dataran di sekitar Prambanan kaya akan peninggalan arkeologi candi-candi Buddha paling awal dalam sejarah Indonesia, serta candi-candi Hindu. Tak jauh di sebelah utara Candi Prambanan terdapat reruntuhan Candi Lumbung dan Candi Bubrah. Lebih ke utara lagi terdapat Candi Sewu, candi Buddha terbesar kedua setelah Borobudur. Lebih jauh ke timur terdapat Candi Plaosan. Di arah barat Prambanan terdapat Candi Kalasan dan Candi Sari, sementara di arah selatan terdapat Candi Sojiwan, situs Ratu Moko yang terletak di atas perbukitan, serta Candi Banyunimbo, Candi Barong, dan Candi Ijo. Saya sendiri nggak lama berada di Candi Prambanan dikarenakan cuacanya sangat panas dan juga waktunya udah makin mepet, karena sore harinya saya harus keliling-keliling lagi dan harus membeli beberapa oleh-oleh juga. Jadi pengen istirahat dulu sebentar di penginapan. Aduh, capek juga nih. Tadi kan dikasih gratis tuh Bu Maizan, Bu. Capek. Kayak habis jalan dari mana. Bayar ini mah ya, khusus anak-anak beli mah. Gratis Kak. Oke, makasih. Lumayan lagi haus. Untung ya jadi beli. Yeay, dapat gratisan. Nah itu dia teman-teman tadi wisata kita ke Candi Prambanan dan Keraton Ratu Boko. Sekarang kita mau balik ke penginapan kita, naik Trans Jogja lagi. Terus rencananya kalau nanti sore nggak males, mau cari makanan untuk di hari terakhir kita di Yogyakarta, karena besok pagi kita akan pulang ke Batu Karas. Nunggunya di mana? Nunggu di sini aja.
sore terakhir di Jogja. Sekarang kita mau cari tempat ngopi sama mau beli oleh-oleh. Nggak tahu ini tujuannya kemana, nanti lihat aja lah. Nah, di area inilah suasana sore di jalan Jogja Solo. Seperti biasa padat di jalan ini tuh, selalu padat beberapa hari ini. Tiap hari padat dikarenakan banyak pemudik dan juga wisatawan. Kan udah dibuka gerbang tol Purwotami apa lupa namanya, dibuka fungsional tuh, cuman kan intersectionnya belum siap, jadinya padat, ditambah banyak putar balikan tuh di sini tuh, terlalu banyak putar balikan. Sedangkan jalannya cuma 2 lajur. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan di Laut Timor, yaitu warung ikan bakar khas NTT yang letaknya itu dekat dengan rumah vokalis Sheila on 7, yaitu Duta. Nah, ini nih daerah rumahnya Duta Sheila on 7, dan di sebelah kanan ini sebenarnya lapang bola yang suka dipakai sholat Id, cuman gelap ya, ini kelihatan. Ini daerah rumahnya Duta. Di depannya tuh ada kafe, sama di sebelahnya ada tempat makan juga. Itu kayak tempat makan. Itu depan yang ini nih, depan gedung ini rumahnya. Penuh tuh. Nah, ini nih rumahnya nih sebelah kiri nih yang ini nih, pagar hijau. Bangunan tua. Iya. Mau makan apa lu? Mau penuh penuh. Iya nih, rumahnya Duta yang warna hijau ini nih. Gak tahu ada nggak tahu nggak orangnya. Nah, ini nih, itu ikan bakar di depan rumahnya rame banget. Nah, ini kalau nggak salah pos ronda yang viral, sempat viral, pos ronda yang ada nama Dutanya. Coba kita lihat masih ada nggak. Nah, ternyata ini ada tuh di hari Rabu, Ahdiat Duta Mojo. Dia jadwalnya hari Rabu. Ketuanya Pak Eko Pujianto. Ada rasa apa? Kalau polos manis boleh. Polos manis saja. Dapat sambal nggak? Sambalnya apa? Dapat. Nasi putihnya berapa? 2 aja. Minumnya ada jeruk, teh. Habis itu kalau berarti ini aja putih ya? Nama putih ya? Iya. Teh panasnya aja 1 aja. Minum atas nama daerah. Ini nih ikan bakarnya, dapat 2 sambal, nggak tahu udah namanya apa, yang penting mah makan aja.
Namanya ikan apa sih? Tadi itu Langsam. langsam motor. Seonnya berapa? 25. Satu daun singkong. Singkong apa pokoknya. Itu ada segarong. Oh, bagus. Nampol sambalnya gila. Nggak ada kecap. Tapi seger. Jadi nggak di frozen. Enggak gitu. Ada ini nih. Itu dia teman-teman, tadi kita habis makan di ikan bakar Laut Seafood. Timur. Ikan bakar khas NTT. Itu letaknya di dekat di depannya rumah Duta Silon Seven. Nemu tempat makannya juga nggak sengaja. Tadinya cuman iseng-iseng, pas kebetulan itu ternyata rumahnya di depannya rumah Duta. Rasanya juga mantep, enak. Bisa beli paketan yang 25.000, cuman ikannya ikan standar sih, kayak tuna apa gitu. Kembung yang kayak gitu. Kalau mau yang ikan yang pilihan itu yang di kilo. Tapi fresh enak. Fresh, rasanya juga enak. Nggak frozen. Terus teknik bakarnya juga mantep gitu, bisa meresap, jadi nggak dibakar kena api dulu, jadi diasap dulu, dalamnya udah mateng baru dibakar lagi di bawah. Recommended, itu rame, yang belinya juga banyak dari luar kota. Tadi lihat plat B, plat D. Tadi makan berdua habis 118.000. Karena ikannya yang kecil. Ikannya kecil, yang 400-an gram lah. Setengah kurang. Sama teh manis cuma 3.000. Minumannya murah juga sih. Karena akunya nggak enak tenggorokan. Disangkanya satu ekor teh banyak mungkin. Sedikit. Sedikit, cuma buat seorang. Iya. Satu ikan duaan gitu. Apalagi aku makannya sendiri. Kecuali yang paketan. Yang paketan mah buat satu orang. Menel. Oh iya, itu pegawainya juga asli orang NTT semua tuh, nggak ada orang sininya. Oh. Jadi emang masih autentik rasanya tuh. Harus wajib dicoba kalau ke Jogja. Nggak ini. Tidak Nyesel. mengecewakan itu pasti. Kalau nanti pulang ke kota masing-masing pas makan ikan bakar, pasti rasanya bakal jomplang, bakal kangen ikan bakar yang tadi tuh Laut Timur. Cuman yang sayang tuh lagi-lagi nggak ketemu sama Duta Silon Seven. Kayaknya dia lagi tidur, soalnya tadi lihat jadwal di pos ronda hari ini, hari Rabu, dia jadwal siskamling. Bapak-bapak komplek dapat jadwal siskamling malam ini, jadi harus tidur dulu. Dan akhirnya tiba juga kita di ujung perjalanan kita di Yogyakarta, sebelum besoknya kita berangkat ke Batu Karas. Adapun aktivitas terakhir kita di Yogyakarta yaitu membeli oleh-oleh. Ya, untuk oleh-olehnya standar Jogja lah ya, bakpia yang sekarang itu beraneka ragam jenisnya. Selain itu saya juga membeli yangko, yaitu
panganan khas dari Kota Gede, salah satu kecamatan di Yogyakarta. Nah teman-teman, itu dia rekaman perjalanan saya di hari ketiga selama saya di Yogyakarta. Saya izin pamit. Jangan lupa di next video teman-teman nonton perjalanan saya dari Yogyakarta menuju ke Pantai Batu Karas di Kabupaten Pangandaran. Semacam kayak gitu kan apa sih? Iya, ting-ting tuh, betul. Ting-ting gepuk. Kayak mochi lah gitu. Tepung beras favorit. Ayam sama ya. Gak ya. Ini apa? Sama. Lah, Itu mochi. Gak akan bisa dibuka kayak gini mah. Enak. 1 bulan 4 sekarang masih kuat. Nanas. ada rasa ya. 57. Kenapa yang ini beda? Yang lebih apa? Lebih singkat. Biasanya yang kacang khusus basah kak, yang basah nggak Oh, ini Pak. Oh, ini kering. Oh, Iya, saya masih gadang. ini masih hangat tuh. Bisa deh. Ano mbak em? Dari Jogja mau ke Jakarta. Oh enggak. Yang kasela. Dari Biasa aja lah. Itu rombongan bis nggak? Kamu keranjang pisang. Ini lebih bagus sih. Ini mah Wingko atau Semarang ini mah. Oh. Ya, eta lah yang waktu itu. Nggak tetep tak? ya. Ada nasi enggak? Apa coklat? Ya, coklat. Mau dia. Mas ini apa? Kayak apa? Kayak apa? Mawar. Udah aku tambahnya. Yang turun ada itu. Oh, awe. Ya wes bener iki. Udah, ini dong. Bayar 1.000 ya. Apa? Atau bayar 1.000 ya. Buat Eyang. Hah? Buat Eyang. Ya.
Lain pakai kantong nah. Resek putih.